Nah, kesalahan pertama yang mendasar bagi Aswaja yaitu mereka mendahulukan akal atas nas. Salah satu kesalahan yang paling fundamental dalam akidah Aswaja teman-teman yaitu versi kalam, yang menjadikan akal itu sebagai hakim di atas nas, bukan sebagai alat untuk memahami nas. Dalam praktiknya, ayat dan hadis tentang sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak diterima sebagaimana adanya, tetapi ditimbang terlebih dahulu dengan logikanya. Jika menurut akal mereka makna zahir itu dianggap mustahil, maka nas tersebut ditakwilkan, ditafsirkan maknanya, ataupun bahkan dianggap bukan dalil akidah. Padahal manhaj salaf itu justru kebalikannya. Akal itu tunduk kepada wahyu, bukan wahyu yang dipaksa untuk tunduk pada spekulasi akal. Masalahnya bukan pada penggunaan akal, karena Islam tidak anti dengan akal teman-teman. Masalahnya adalah akal itu dijadikan standar kebenaran akidah, sementara wahyu hanya dijadikan simbol yang bisa ditafsir sesuka kaidah logika. Ini bukan manhaj sahabat teman-teman, bukan juga manhaj tabi'in, dan bukan pula manhaj para imam besar seperti Imam Malik, Ahmad, Syafi'i, ataupun Imam Abu Hanifah di dalam akidah mereka. Kesalahan kedua, konsep sifat Allah yang menyimpang dari manhaj salam. Dalam akidah Aswaja Asy'ariyah, kita menemukan problem besar dalam pembahasan sifat Allah. Mereka itu membagi sifat Allah menjadi sifat nasbiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah, dan terkenal dengan konsep sifat 20. Masalahnya, Rasulullah SAW, para sahabat, dan generasi terbaik tidak pernah mengenal pembagian ini. Ini adalah sebuah konstruksi ilmu kalam, bukan ajaran nas. Lebih parah lagi teman-teman, banyak sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang secara tegas disebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, seperti Allah itu beristiwa di atas aras, Allah memiliki wajah, Allah memiliki tangan, Allah turun ke langit dunia. Justru dianggap bermasalah secara akal, lalu ditakwil ataupun ditolak makna zahirnya. Ironisnya teman-teman, mereka mengklaim mengikuti salaf, tetapi meninggalkan cara salaf di dalam menetapkan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama salaf berkata, kami menetapkan apa yang Allah tetapkan bagi dirinya tanpa tahrif, tanpa takhyif, tanpa tamsil, dan tanpa ta'til. Sementara Aswaja kalam justru banyak terjatuh kepada ta'til yang terselubung, yaitu meniadakan makna sifat dengan alasan menjaga tauhid.